Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kali ini ya. Nah, di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama kan price daripada altcoin ini belum bagus ya, karena kinerja daripada Bitcoin dan ya kawan-kawannya anak buah daripada Bitcoin juga rontok, bisa kalian lihat sendiri lah ya, banyak yang rontok. Kalian bisa memanfaatkan momentum kerontokan daripada altcoin ini untuk melakukan DCI. Kalau kalian memang masih, oh tahun ini masih bullish nih saya terhadap sektor kripto, silakan gitu bro ya. Nah, untuk kesempatan kali ini karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua perihal mekanisme klaim, perihal mekanisme distribusi airdrop Bloom ya. Dan satu lagi bro, di sini ada informasi yang cukup menarik. Nanti kalian bisa simak teman-teman ya. Ya walaupun ada good news, di sini ada bad news. Oke, kita akan bahas satu per satu. Nah, di sini dikutip dari Victor ya, Bro ya. Victor atau someone like you ya, like Snow. Nah, intinya Victor ini ya, Bro, dia mengatakan nih breaking news, belum akan terdaftar di sentralisasi exchange. Dicek ya. Walaupun dari pihak Bloom itu belum ada konfirmasi apakah ini benar-benar belum akan listing dicek atau enggak gitu kan. Cuman kan yang beredar di pasaran, yang beredar di sosial media bahwasanya Bloom ini kayaknya mau DEX only gitu kan. Tapi kalau dia bisa masuk ke exchange bro, ini berarti kabar bagus. Ya biasanya Victor ini dapat bocoran-bocoran juga kan. Nah kalau dia udah nge-tweet kayak gini sih kemungkinan besar Bloom juga akan listing di exchange gitu kan. Ini kabar bagusnya bro ya. Kabar bagusnya belum akan listing di sentralisasi exchange yang di-up oleh si Victor ini bro. Nah, cuman kalau kita lihat bro dari akun X-nya Bloom itu belum ada konfirmasi atau belum ada announcement untuk perihal pelistingan di dalam sentralisasi exchange. Nah, di sini yang jadi banyak pertanyaan dari teman-teman adalah tentang ini ya, alokasi ini bro. Nah, di sini bro, ini ya menurut saya pribadi ini keterlaluan juga sih sebenarnya ya bro ya. Pihak Bloom ini terlalu ngekang daripada komunitasnya kalau kita ambil statementnya ini. Nah, bagaimana klaim Bloom bekerja? Karena di sini masih banyak yang bingung juga ya bro ya. Jadi saya sampaikan aja statementnya. Nah, Anda dapat langsung mengeklaim 30% dari airdrop Bloom Anda. Oke, pasca TGE bro, ya pasca distribusi nanti atau pasca claim open, kalian langsung bisa ngeklaim sebesar 30% teman-teman ya. 70% yang kalian miliki itu akan di lock, akan dikunci gitu kan. Nah, terus kita lanjut dulu sebelum kita meneruskan statementnya ya. Bagian yang tersisa dibuka setiap hari dalam porsi yang sama. Oke, jadi setiap hari itu akan ada unlock lah dari token yang kita hasilkan gitu kan. Nah, tetapi apapun yang tersisa setelah klaim Anda akan hangus sehingga mengurangi total pasokan Bloom. Nah, di sini bro, yang bikin rancu, yang bikin komunitas kecewa, udah distribusinya dipukul rata ya kan, distribusinya kan dipukul rata bro ya, perhitungannya gimana kita nggak tahu ya. Ada yang dapat yang memiliki 3.000 meme point, 800.000 belum poin itu dapat 35. Ada yang punya 200 belum poin, memiliki 750 meme point, itu dapatnya 35 juga. Ya, jadi perhitungannya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Nah, contoh sederhananya gini bro, ya. Secara tidak langsung, ya kita ambil statement ini dulu lah ya sebelum kita ambil pola pandang kita. Nah, begini cara kerja jika Anda memiliki 10 bloom. Oke, kita gambarannya 10 bloom di sini ya. Klaim di hari 1 ya, itu kita dapat ngeklaim 3 bloom karena kita memiliki 10 bloom kan. Nah, hari pertama kita dapat ngeklaim 3 bloom aja. 7 bloomnya di mana? 7 bloomnya itu di unlock. Di lock ya, dikunci dan akan didistribusikan setiap hari selama 180 hari bro ya. Jadi di vesting lah kurang lebih seperti itu. Oke. Klaim pada hari ke-30 itu akan 4,17 bloom diklaim ya. Nah, sisanya 5,83 bloom dibakar. Nah, jadi secara tidak langsung gini bro ya. Kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Secara tidak langsung semisal nih kita punya 100 bloom ya. Kita punya 100 bloom. Hari pertama klaim
kita kan hanya ngeklaim 30 bloom ya kalau kita memiliki 100 bloom. Nah, kalau kita ngeklaim 30 bloom berarti 70 bloom kita akan di burning, Bro. 70 belum kita akan di burning yang di vesting tersebut yang di lock itu akan di burning oleh pihak belum. Kok gitu? Ya, kok gitu? Secara tidak langsung belum itu bro ingin kalian nggak ngeklaim gitu kan. Secara tidak langsung pihak belum ingin kalian itu tidak mengeklaim sebelum masa vesting itu selesai. Jadi semisal hari ini kita bisa ngeklaim token nih ya kan. Tapi kan masih ada vesting selama 180 hari atau 6 bulan. Nah dari pihak belum menginginkan kita itu ngeklaim pas 6 bulan ke depan, 6 bulan kemudian gitu ya bro ya. Jadi kalau kita ngeklaim hari ini, maka sisa yang di vesting itu akan langsung dibakar. Ya, akan langsung dibakar. Ya kalau menurut saya pribadi ini cukup kocak sih ya. Seharusnya gini, seharusnya loh ada dua mekanisme klaim ya kalau memang pihak belum itu mementingkan komunitas gitu ya. Hari pertama klaim itu bebas, mau diklaim mau enggak bebas gitu kan. Oke lah semua ngeklaim di hari pertama diklaim. Nah masih ada satu kesempatan klaim kudunya seperti itu, harusnya seperti itu ya. Semisal nih ya vesting ini belum sampai 6 bulan kok tiba-tiba kalian ngeklaim di tengah jalan, maka sisanya akan di burning. Itu masih masuk akal bro, masih masuk akal ya. Tapi kalau kita ngeklaim hanya sekali, pas hari TGA kita ngeklaim kok sisanya dibakar, kebangetan ya itulah ya. Itu bro ya. Nah kurang lebih seperti itu dan semoga saja ya, semoga saja ada perubahan mekanisme klaimnya. Karena di sini banyak yang protes juga dengan hal seperti itu ya. Kita alokasinya dipukul rata ya, dipukul rata bro. Alokasinya itu nggak jelas kalau menurut saya pribadi dari Bloom itu nggak jelas. Kenapa? Karena gini bro, alokasinya yang dapat Bloom poin banyak, yang dapat mem poin banyak, dengan yang dapat Bloom poin sedikit, mem poin sedikit itu dipukul rata ya, dipukul rata. Rata-rata dari teman-teman semua itu kebanyakan dapat 35 Bloom ya. Itu beda-beda loh, ada yang mem poinnya lumayan, ada belum poinnya lumayan, ada yang sedikit gitu kan. Itu kenapa dipukul rata? Ya kurang transparansi juga dong kalau kayak gitu bro ya. Dan yang bikin geleng-geleng kepala udah di vesting kita dipaksa untuk nggak ngeklaim. Itu loh bro ya, kalau kita ngeklaim ya mau nggak mau token sisanya itu bro akan dibakar gitu ya. Nah, semoga lah ya, semoga di sini bro ada kebijakan lagi lah dari pihak Bloom. Semoga saja statement ini atau aturan ini bisa dirubah. Kasihan lah ya dari pemain early yang udah nunggu setahun lebih hanya dapat 35 Bloom poin. Hari pertama ngeklaim kok sisanya dibakar, kan kasihan juga ya. Bloom besar itu karena komunitas. Nanti kalau ada apa ya bisa dikatakan komunitas udah mulai kecewa ya udah belum bakal mati juga bro ya. Mau sebagus apapun proyeknya, mau sehebat apapun proyeknya, kalau tanpa komunitas hancur bro ya, hancur. Makanya ya meme coin yang tanpa utilitas tapi komunitasnya kuat sampai saat ini masih bertahan kan, gitu bro ya. Semoga saja pihak belum mengonfirmasi lah ya. Nah kabar buruknya itu ya, kabar buruknya kita dipaksa untuk nahan sampai 6 bulan ke depan gitu bro ya. Kabar baiknya dari Victor akan listing di dalam sentralisasi exchange ya, semoga saja harganya di atas $1 lah ya. Sentralisasi exchange ini banyak spekulasi, wah apa masuk ke Binance Alpha ya rata-rata berpikir seperti itu, wah kalau masuk ke Binance Alpha hancur nih. Nah banyak statement seperti itu ya, semoga saja langsung bisa ke market utamanya lah dari Binance ya ataupun exchange-exchange lainnya seperti Adbit, Bybit ya kan, Gate.io, Max Global, Crypto.com, OKE kayak gitulah ya. Sekalipun belum bisa masuk ke Binance ya, tapi kalau dia pemenang MVP ya, MVP 7 dari Binance Labs ya siapa tahu bisa listing ke Binance. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam